Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas manajemen pemasaran. Semoga kita semua sehat dan tetap diberikan nikmat iman dan Islam. Saya Muhammad Firman Mauludin, selaku dosen pengampu manajemen pemasaran, manajemen dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saat ini hampir secara keseluruhan, teman-teman kita atau saudara-saudara kita semua mencoba untuk mempromosikan, memasarkan barang atau jasa. Maka dari itu, ada promosi yang sederhana yang biasanya kita ciptakan dari mulut ke mulut atau dari lawan bicara kita, yaitu ada sebuah pepatah, kalau temanku punya bengkel, di sanalah aku akan servis mobil atau motorku. Jika temanku punya toko sepatu, di sanalah aku akan beli sepatu. Jika temanku jualan makanan atau minuman, aku akan membeli dan mencobanya dengan senang hati. Ya, mungkin di tempat lain memang harganya lebih murah, tapi aku mau mensupport usaha temanku. Maka dari itu, mari kita belajar menjadi seorang marketing sejati. Semangat belajar dan berusaha menjadi yang terbaik dalam situasi sesulit apapun. Yang kita pelajarin di bab 1, manajemen pemasaran, yaitu mendefinisikan pemasaran untuk abad 21. Selanjutnya, yang kita pelajari lingkup pemasaran tentang definisi pemasaran. Definisi pemasaran di sini adalah satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi atau parta pemilik sahamnya. Pemasar adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Apa saja Pak Firman yang dipasarkan? Banyak. Yang dipasarkan yang pertama adalah barang, jasa, acara khusus dan pengalaman, orang, tempat dan properti, organisasi, informasi, dan yang terakhir adalah ide atau gagasan. Yang secara keseluruhan dari 8 poin ini yang bisa kita pasarkan. Kalau tugas manajemen pemasaran seperti apa? Tugas manajemen pemasaran mempengaruhi tingkat ketetapan dan komposisi permintaan sebagai cara untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Kalau proses manajemen pemasaran, ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama itu menganalisis. Setelah dianalisis peluang pemasaran, dilakukan penelitian, pemilihan pasar dan sasaran. Dari analisis kita menuju perencanaan.
perencanaan strategi pemasaran yang biasanya kita sebut yaitu dengan business plan, yang hasil akhirnya yaitu goal dari sebuah perencanaan tadi. Tahap yang ketiga, implementasi. Implementasi di sini ada perencanaan program pemasaran. Ada program-program yang direncanakan dari sebuah analisis menuju ke perencanaan, implementasi yaitu dipraktekkan, dan selanjutnya dilakukan pengendalian, dievaluasi apakah kinerja dari analisis, perencanaan, dan implementasi ini bisa goal-nya itu no. Jika tidak berhasil, bisa dilakukan yes. Jika proses pemasaran tadi ini hasilnya memuaskan. Yang selanjutnya tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini terdiri dari prinsip-prinsip yang menyeluruh di mana manajemen pemasaran dan bisnisnya di suatu pasar sasaran mencakup keputusan-keputusan dasar tentang pengeluaran pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Bauran pemasaran biasanya disebut dengan marketing mix. Yang selanjutnya kita pelajarin adalah konsep inti pemasaran 1. Serangkaian konsep inti dalam pemasaran adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar sasaran, positioning, segmentasi, menawarkan, dan merek nilai dan kepuasan, saluran pemasaran, rantai pasokan, persaingan, dan lingkungan pemasaran. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah syarat hidup dasar manusia. Keinginan adalah kebutuhan yang diarahkan ke objek tertentu untuk memuaskan kebutuhan. Permintaan adalah keinginan yang didukung kemampuan untuk membayar. Yang selanjutnya, pasar sasaran, positioning, dan segmentasi. Pemasar jarang dapat memuaskan semua orang dalam suatu pasar. Hasil yang lebih baik diperoleh bila memilih pasar dan membuat program pemasaran yang sesuai. Dan selanjutnya, dibaca dan dipahami untuk contoh-contohnya akan saya kirim di assignment selanjutnya. Saya akhiri dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.